إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله معاشر المسلمين جمع صلاة Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jemaah rahimakumullah bahwasannya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari keimanan yang merupakan setengah dari agama. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkulih في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan apabila seorang hamba ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal dalam rangka ia menghilangkan suatu gunung dari tempatnya dan ia diperintahkan akan hal tersebut, maka niscaya ia akan menghilangkan gunung tersebut dari tempatnya. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada seekor burung yang ia keluar dari sangkarnya pada waktu pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ibadallah,
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi daripada tawakkal ya ibadallah yaitu adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Definisi daripada tawakkal ya ibadallah yaitu adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' dalam mendatangkan kemanfaatan wa daf'il madar dan menolak madarat dengan melakukan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa haqiqatuhu ya ibadallah, dan hakikat daripada tawakkal ya ibadallah yaitu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab ma'a at-tayaqqun al-kamil bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit la ilaha ghairuh wa la rabb siwah. Dan hakikat daripada tawakkal yaitu adalah ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, i'timadul qalbi 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab, dengan melakukan sebab-sebab, ma'at tayakkunil kamil, dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. La ilaha ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wala rabb siwah, dan juga tidak ada rabb yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadisnya ia berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api. Itu adalah akhir dari kalimat atau kata yang keluar dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala mereka orang-orang kafir mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imana, orang-orang yang beriman mereka bukannya takut kepada mereka melainkan ketabahan keimanan mereka meningkat, ibadallah, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Seraya mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Dan kita ketahui ibadallah, sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling besar tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah orang yang paling besar ketawakkalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam situasi-situasi yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebab-sebab, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab-sebab.
Melainkan hal itu ya ibadallah, agar Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya bahwasannya apabila kita melakukan sebab-sebab itu tidak menghilangkan, la yunafi at-tawakkul, tidak menghilangkan atau menafikan tawakul kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya tawakal adalah kewajiban yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para hamba-hambanya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi ta'ala alaih menyatakan, sesungguhnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang wajib dan termasuk dari perkara atau kewajiban yang paling besar, sebagaimana keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang wajib. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga bentuk merupakan hal yang wajib. Dan bahkan ibadallah, tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan lafaz tawakal di dalam Al-Quranul Karim tidak hanya pada satu tempat, melainkan apa ya ibadallah, wa qad warada fi talaffuz at-tawakkul akthar min 42 mawdi'a. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan lafaz tawakal di dalam Al-Quranul Karim banyak tempat, yaitu dengan banyak 42 tempat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan uslub yang berbeda-beda, macam yang berbeda-beda, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mereka tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس معاشر المسلمين جمع صلاة Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ibadallah jamaah rahimakumullah, di antara faedah bentuk tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau keutamaan daripada tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada banyak contoh-contoh yang mana tidak terhitung jumlahnya. Dan dari perkara yang penting ya ibadallah, dari faedah yang pertama, yaitu agar kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kepada kita rizki kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Dan seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana seekor burung. Seekor burung ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin untuknya rizki. Terlebih lagi kita manusia yang mempunyai akal pikiran, yang bisa berpikir, maka hendaknya bagi kita untuk lebih semangat, ikhtiar, berusaha
kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rezeki ya ibadallah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Sebelum muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menulis rezeki-rezeki kita bagi kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki-rezeki kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ibadallah, janganlah kita berusaha tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilandasi dengan usaha. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rezeki tanpa kita berusaha? Bagaimana juga kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk bertawakal kepada selainnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Kemudian kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seekor burung tersebut keluar dari sangkarnya, berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bitana, dan pulang dalam keadaan ia kenyang. Itulah seekor burung ya ibadallah, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepadanya rezekinya. Terlebih lagi kita sebagai Bani Adam, insan, yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada makhluk-makhluknya yang lain. Kemudian ibadallah, faedah yang selanjutnya, apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam golongan 70.000 golongan yang mana mereka masuk surga tanpa hisab. Dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 yadkhuluna al jannah bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam surga dari umatku 70.000 ibadallah, mereka masuk surga tanpa hisab. Kemudian para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak diminta atau meminta untuk diruqyah. Inilah orang yang pertama ibadallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian wala yaktawun, mereka tidak memakai pengobatan kai, yang mana apabila zaman dahulu merasa sakit, mereka memanaskan besi dan menaruh di bagian yang sakit. Wala yaktawun wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Bertatayyur maknanya ibadallah, dahulu orang Arab apabila hendak keluar dari rumahnya ingin melakukan safar, perjalanan, ia menerbangkan burung pati. Kemana burung itu akan pergi? Ke kanan ataukah ke kiri? Apabila ke kanan, maka safarnya adalah safar yang baik. Apabila ia menerbangkan burung pati dan ia terbang ke arah kiri, maka safarnya adalah safar yang buruk, hingga ia menunda safarnya di keesokan harinya. Inilah tatayyur ya ibadallah, dan tidak boleh bagi kita untuk tatayyur. Kemudian ibadallah, yang terakhir, wala yaktawuna wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan hadis, faqama Ukashah bin Mihsan, maka sahabat Ukashah bin Mihsan ia berdiri. Faqala ya Rasulullah, ud'a Allah an yaj'alani minhum. Doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk dari mereka. Faqala anta minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta minhum, kamu termasuk dari mereka wahai Ukashah. Faqama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain, yaitu sahabat yang lain.
agar ia didoakan sebagaimana Ukasyah minta. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya faedah dari tawakal, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita di dalam hadis, apabila kita ingin keluar dari rumah, maka hendaknya kita berdoa dengan doa apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqit wa tanahha anhu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita hendak keluar dari rumah kita, hendaknya kita mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya, upaya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan untuknya, hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa wuqit, dan engkau telah dijaga, wa kufit, dan engkau telah diberi kecukupan, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan itu akan menjauhimu. Ibadallah, demikianlah khutbah yang ringkas. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertawakal atau menggantungkan diri kita kepada manusia. Siapalah manusia, melainkan mereka hanyalah makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akan tetapi begitulah manusia, apabila mereka lalai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesombonganlah yang akan menguasai dirinya. Maka oleh karena itu ibadallah, marilah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat sombong, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki yang luas. Allahumma inna nas'aluka rizqan salihan, rizqan kathiran wasi'an, wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar, wa la dzikrullahi akbar.